Untuk sobat badi yang masuk generasi 90-an pastinya pernah dengar dong nasihat orang tua, kalau dapat uang lebih sisihkan untuk membeli rumah, tanah, atau emas. Simpelnya tiga instrumen itu terlihat nyata di mata orang tua jika dibandingkan investasi saham. Di video ini saya tidak akan bicara perihal mana yang lebih baik, rumah atau saham. Tapi yang dapat dipastikan rumah adalah tempat tinggal dan masuk dalam golongan kebutuhan primer. Beda cerita jika itu menjadi rumah yang kedua, atau bisa disebut membeli rumah untuk berinvestasi. Pertanyaan sederhananya, apakah berinvestasi rumah itu aman? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mari samakan persepsi terlebih dahulu. Investasi rumah yang saya maksud adalah pembelian rumah yang kedua. Karena rumah pertama adalah tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer, dan kebutuhan primer bukanlah investasi. Kembali ke pertanyaannya, apakah investasi rumah itu aman? Jawabannya tidak. Karena ada yang disebut bubble property. Simpelnya, bubble property adalah kondisi di mana harga rumah melambung tinggi karena alasan permintaan yang sangat tinggi pula, atau tidak sebanding lurus dengan peningkatan ekonomi, atau tidak sebanding dengan kenaikan jumlah masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya rumah yang justru tidak digunakan. Pada saat kondisi tersebut, harga rumah akan melambung tinggi, dan pada titik tertentu harga rumah akan jatuh hingga titik terendahnya. Akan baik ketika sobat badi membeli rumah pada harga terendah. Namun bagaimana ketika sobat badi membeli rumah di kondisi harga yang sudah meningkat dengan alasan yang tidak wajar? Beberapa tahun terakhir narasi kalau kaum milenial sulit membeli rumah mulai jamak terdengar. Bukan tanpa alasan, harga rumah terus meningkat ditambah tantangan ekonomi yang juga sulit, membuat narasi itu terlihat nyata. Apakah sobat badi salah satunya? Jika iya, nonton video ini sampai habis. Narasi sulitnya membeli rumah kita mulai dari pernyataan Ibu Sri Mulyani ini. Mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah karena mereka butuh tapi cannot afford. Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Pernyataan ini tentunya sangat masuk akal melihat harga rumah terus naik dan tidak seimbang dengan daya beli kaum milenial. Kali ini Biru Laut akan membahas hal ini mulai dari kenapa milenial sulit membeli rumah, apa solusinya, hingga kesimpulan berinvestasi rumah itu aman atau tidak. Pertama, perbandingan harga rumah selama 20 tahun terakhir. Agar lebih fair, kita akan membandingkan kenaikan harga rumah daerah Bandung yang dapat mewakili Jawa Barat dengan peningkatan pendapatan warga Jawa Barat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, data ini sobat badi bisa lihat di Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR yang terdapat di web resmi Bank Indonesia. Bandung memiliki kenaikan harga rumah hingga 122% selama 20 tahun terakhir. Sedangkan kenaikan gaji UMR Jawa Barat dari tahun 2002 hingga 2020 sebesar 544%, dengan rata-rata kenaikan CAGR 7 hingga 8,5% per tahun. Sehingga jika diprediksi kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 647%. Dari perbandingan ini seharusnya dengan gaji UMR milenial sudah bisa membeli rumah. Tapi kenapa narasi dan kenyataannya milenial masih sulit untuk membeli rumah? Bagi sobat badi yang sudah terjun dunia investasi saham tentunya sudah tidak asing lagi dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jika teman-teman lihat, IHSG mengalami kenaikan 5 tahun terakhir. Tapi kenyataannya saham-saham yang berada dalam IHSG tidak semuanya mengalami kenaikan. Ada yang naik, ada yang harganya di situ saja, ada yang malah turun tidak karuan. Begitu juga dengan indeks harga properti residensial, di mana harga rumah dipengaruhi lokasinya. Semakin bagus lokasi rumah tersebut, semakin tidak terjangkau juga harga rumah tersebut. Ketimpangan harga ini yang menjadi awal terjadinya bubble properti. Hanya orang yang punya daya beli kuat yang dapat membeli rumah di area bagus, dan mayoritas orang tersebut memiliki lebih dari satu rumah. Hal ini yang terjadi di Inggris pada tahun 1970 dan tahun 1980-an, hingga pada akhirnya Inggris mengalami bubble properti. Faktor kedua sulitnya milenial membeli rumah di kondisi UMR yang membaik adalah gaya hidup. Jika dibandingkan zaman dulu dan sekarang, pola hidup zaman sekarang jauh berbeda. Misalnya, milenial lebih banyak melakukan mobilitas,
hingga internet masuk dalam kategori konsumsi produktif. Sampai sini ada 3 hal yang dapat teman-teman simpulkan. Pertama, faktor area mempengaruhi harga rumah. Kedua, faktor gaya hidup modern menambah beban ekonomi, sehingga membeli rumah di luar area strategis menjadi solusi pertama. Ketiga, terdapat resiko pada investasi rumah, sehingga pilihan terbaik membeli rumah ketika sobat badi benar-benar tidak memiliki tempat tinggal dan siap menetap dengan jangka waktu lama atau meninggalkan sifat mobilitas yang ada pada kaum milenial. Jika teman-teman telah bulat untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal, hal klasik yang harus dilakukan adalah financial plan atau rencana pembiayaan dan beberapa hal yang harus teman cari tahu, seperti KPR subsidi. KPR subsidi sendiri bermacam-macam seperti KPR FLPP, KPR SSB, SBUM, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, Biru Laut akan membahas lebih dalam di video berikutnya. Simpelnya, KPR subsidi ini memiliki berbagai macam manfaat seperti bantuan uang muka, bunga beban yang rendah dan bersifat flat, bebas pajak, penurunan angsuran pokok, hingga bantuan untuk pekerja kantoran maupun mandiri. Untuk mencari daftar rumah subsidi setiap area, teman-teman bisa cek di situs Sikumbang atau situs resmi PUPR rumahsubsidi.pu.go.id. Hal selanjutnya yang teman-teman harus tahu adalah skema pembayaran dan syarat-syaratnya. Dan yang terpenting adalah perhitungan resikonya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan dibahas sedalam Biru Laut.